Menteri Kiri ini membuka pintu dan tiba-tiba Nyonya Hua ini sudah ada di depannya. Dia lalu pura-pura pingsan. Nyonya Hua ini lalu berterima kasih kepada menteri karena sudah merawatnya dengan baik ya, setelah kakaknya tidak ada. Padahal menteri inilah yang menyuruh Kang Pil untuk menghabisi kakaknya itu. Bin dan juga Suho ini tidak sengaja menemukan ada lalat yang mati ketika meminum air yang tercampur dengan kelopak bunga itu. Suho jadi tambah curiga kalau yang ditangkapnya itu bukan pelaku sebenarnya, geng ya. Dan Nyonya Hua malah ketiduran karena malamnya bergerilya terus ya. Dia pura-pura baca buku, tetapi setelah berbicara dengan John ini, dia dipanggil oleh mertuanya karena disuruh meniru janda dari hakim. Tapi dia menyarankan untuk mengunjungi Nyonya Menkyu yang sedang berduka karena suaminya meninggal. Di dalam istana, Menteri Kiri ini mengusulkan untuk menghukum mati tersangka yang sudah membunuh Menteri Keuangan, dan sang raja pun tidak bisa menolaknya seperti biasa. Nyonya Hua lalu memberikan makanan kepada Nyonya Menkyu ini, tapi tidak dimakan ya, dan ketika dia bertanya apakah Menteri Keuangan benar-benar dibunuh, Nyonya ini malah tertawa. Benar-benar serigala berburu domba, geng ya, Nyonya Menkyu ini. Ketika bertemu dengan Suho, Nyonya Hua ini langsung berpalingkan muka, geng ya. Jadi si Suho ini mengatakan kalau dia akan pergi ke penginapan Myeongdo. Nyonya pun langsung ke sana dan menanyakan kabar janda hakim ini. Tetapi Nyonya Jang mengatakan kalau janda hakim ini masih sedih ya, geng ya, dan tidak mau hidup. Jadi dia memutuskan untuk menghibur janda hakim ini untuk tidak bunuh diri dan tetap melanjutkan hidupnya, geng ya. Suho lalu menemui Nyonya Menkyu ini dan menanyakan apakah Menteri Keuangan tidak meminum sesuatu ketika malam hari. Nyonya ini lalu mengatakan kalau dia cuma meminum air putih biasa inginnya, tetapi Suho ini melihat Nyonya ini agak gugup. Sementara si sekretaris ini menyelipkan pesan di buku yang seperti biasa dia lakukan ya. Dia menanyakan Yon karena tidak terlihatan, tapi Yon ini malah ngumpet ketika melihat si sekretaris ini. Di depan penginapan, Yikung ini bertanya kepada Bin ini di mana Suho berada, tapi Bin tidak mau mengatakan dan dia malah kabur. Dan hasilnya Suho berhasil menuju ke penginapan dan menanyakan tentang kabar dari Nyonya Hua. Dia lalu bertemu dengan Nyonya Hua dan membahas kenapa Nyonya Hua ini membela tersangka. Apakah Nyonya Hua ini pacarnya? Dia jadi marah ya, beranggapan seperti itu. Jadi Nyonya Hua mengatakan kalau dia melihat tersangka itu bertemu dengan janda hakim di kincir angin, jadi Suho sudah tidak salah sangka lagi. Tiba-tiba Kang Pil ini menemui Nyonya Menkyu dan memberikan uang jatah bagiannya ya, geng ya. Rupanya mereka ini melakukan kerjasama, mungkin yang menjual atau penculikan anak itu ya, geng ya. Tetapi Nyonya Menkyu ini marah dan menampar Kang Pil ketika dia memanggilnya sebagai kakak ya. Dan rupanya mereka berdua ini adalah keponakan dari ratu. Saat pulang, Nyonya Hua ini sedikit dimarahi oleh mertuanya karena pulang terlambat ya, geng ya. Tapi Nyonya Hua beralasan kalau dia memberi kue beras jadi dia terlambat. Sementara itu di pasar ada seorang pria yang beli kue beras juga ya, geng ya. Ini bisa jadi suaminya kalau nggak kakaknya si Nyonya Hua. Yon yang melihatnya jadi sedikit marah karena nyonyanya ini dimarahi oleh mertuanya, geng ya. Tapi Nyonya Hua ini malah membela mertuanya karena tidak pernah mengurungnya seperti yang dialami oleh janda hakim ya. Lalu Nyonya Hua mengambil baju ninjanya dan menemui Nyonya Jang di penginapan. Dia lalu meminta sebuah obat kepada Nyonya Jang untuk diberikan kepada tersangka dan menuju ke sana untuk memberikannya. Mereka berdua ini lalu menyogok seorang sipir yang berjaga untuk bisa menemui si tersangka, geng ya. Setelah bertemu, Nyonya Hua ini langsung memberikan obat itu kepada tersangka dan menyuruhnya untuk meminumnya ya, geng ya, apapun yang terjadi. Tetapi sialnya Nyonya Hua ini dicurigai oleh satu penjaga dan mau dibuka cadarnya, tetapi Nyonya Hua ini menghindar dan Suho datang tepat waktu dan mengatakan kalau dia mengenal wanita itu. Jadi Nyonya Hua bisa keluar dengan selamat ya, geng ya. Suho lalu mengikutinya tapi kehilangan jejak, geng. Sementara Bin ini mengikuti pelayannya Nyonya Jang kemana dia pergi ya. Dan si tersangka ini tiba-tiba mual-mual dan muntah-muntah bahkan sampai diare ya, geng ya. Jadi penjaga mengira kalau dia ini sudah mati dan menularkan penyakit yang menular. Jadi dia dibuang. Setelah dibuang, dia ini dibangunkan oleh Nyonya Hua dan juga pelayannya. Tapi sialnya ketahuan oleh Suho dan juga Bin. Lalu mereka ini kejar-kejaran ya, tetapi di tengah hutan Suho ini marah kepada Nyonya Hua karena sudah beresiko atau meresiko nyawanya untuk menyelamatkan orang lain.
Nyonya Wa ini berkata tidak perlu mengkhawatirkannya dan dia berterima kasih kepada Soho. Dia lalu melepaskan kuda dari Soho ini sehingga dia harus berjalan kaki pulangnya sampai Pengkor ya. Sesampainya di rumah, Soho langsung menemui kakaknya dan meminta bantuannya untuk merahasiakan kematian dari tersangka dan juga hilangnya mayatnya ya. Dan dia juga memberikan kelopak bunga yang beracun kepada kakaknya itu. Sementara Menteri Kiri menerima laporan kalau tersangka sudah meninggal dan jasadnya itu hilang. Jadi Menteri Kiri memerintahkan untuk merahasiakan hilangnya jasad itu ketika di kepolisian. Nyonya Hua dan juga Yun ini bingung kenapa Soho ini tidak menangkapnya ya geng ya, padahal dia sudah tahu identitas asli dari Nyonya Hua ini. Sementara sekretaris ini langsung menemui raja dan menunjukkan kalau kelopak bunga yang dibawa itu ternyata beracun ya geng ya. Dan si raja sadar kalau itulah yang telah menyebabkan raja terdahulu itu mati, tetapi tidak dipercayai oleh semua menteri. Bin ini marah karena Soho mau menangkap si pahlawan bertopeng ya, tetapi setelah Soho mengatakan kalau dia ini mau membantunya, Bin ini langsung mau menerima perintah dari Soho. Sementara Kang Pil ini menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki kemana hilangnya jasad tersangka ya geng ya. Di kantor, kepala pertahanan ini mengumumkan kalau mereka ini dipanggil oleh raja untuk bertemu geng ya. Sementara ibu-ibu pejahat ini ngerumpi tentang Janda Hakim yang bertemu dengan pacarnya di malam hari. Tapi Nyonya ini buru-buru memotongnya karena Nyonya Hua ada di sana dan dia ini belum berpengalaman sama sekali ya. Nyonya Hua ini lalu menemui Soho dan mengancam akan bunuh dia. Tapi Soho tidak menggubrisnya dan malah mendekati si Nyonya Hua ini. Nyonya Hua yang putus asa akhirnya dia mengalah dan akhirnya menunjukkan wajah aslinya kepada si Soho ini ya. Soho jadi semakin yakin kalau dia itu memang Nyonya Hua. Sekretaris ini juga menerima pesan bahwa orang yang mereka cari selama ini ternyata juga Nyonya Hua, geng. Dan ternyata sebelumnya Nyonya Hua ini sudah mengirim Janda Hakim dan juga kekasihnya itu untuk menjadi pedagang dan pergi jauh. Nyonya Jang ini lalu menggoda Nyonya Hua kapan dia bisa seperti itu ya. Sekretaris ini lalu melaporkan kepada raja kalau wanita atau orang yang mereka cari itu ternyata adalah Nyonya Hua, geng. Dan begitu pula si Kang Pil ini dia juga melaporkan kepada Menteri Kiri kalau ada petugas polisi atau petugas pertahanan yang selalu mengganggunya dalam mengerjakan pekerjaannya, geng. Dia lalu meminta sang menteri untuk menangani pria tersebut ya. Dan sedangkan si Nyonya Hua sendiri lagi bingung karena dia ini tidak boleh keluar malam oleh si Soho, tapi dia malah dikasih informasi oleh Nyonya Jang kalau sebenarnya Nyonya Menteri Keuangan ini sudah tahu kalau pelakunya itu bukan si pelayan ya. Ya iyalah kan pelakunya Nyonya Menteri sendiri ya. Dia lalu ditemui Kang Pil dan diminta untuk mengasingkan diri, tapi Nyonya Menteri ini ternyata tidak mau ya. Bichan ini sangat bersemangat karena disuruh Soho untuk membantu pria bertopeng. Dia lalu menceritakan kisah ketika si janda kekasih si tersangka ini sangat sedih ketika mendengar kekasihnya ini meninggal ya, dan dia akhirnya mencari jasadnya dan membawa pergi dengan badannya yang kurus dan membuat si kepala keamanan ini sedih. Anak buah Kang Pil ini merusak dagangan atau lapak dari pedagang baru dari King ini ya. Lalu karena dia melawan, jadi dia dihajarnya. Dan kebetulan Soho lewat sana dan dia pun melarahinya atau menolong si pedagang. Tetapi Kang Pil pun juga datang dan memperingati si Soho kalau dia tahu Soho sering berhubungan dengan pria bertopeng. Setelah Kang Pil ini pergi, pedagang dari King ini memberikan sebuah jepit rambut kepada Soho untuk hadiah sebagai ucapan terima kasih. Raja lalu bertemu dengan Menteri Kiri dan memintanya untuk tidak mengasingkan janda Menteri Keuangan, tapi Menteri Kiri ini tetap mau mengasingkannya dan si raja pun tidak bisa menolak. Nyonya Hua ini diajak oleh mertuanya untuk mengunjungi janda dari Menteri Keuangan dan menanyakan kabarnya, sekaligus juga menanyakan kapan kira-kira janda menteri ini akan diasingkan atau berangkat ya. Saat mau pulang, kepala hakim ini atau sekretaris negara ini dipanggil oleh Menteri Kiri dan diminta untuk datang ke rumahnya saat malam hari bersama dengan adiknya ya untuk minum-minum. Di penginapan Myeongdo, Bichan ini sedang mencari siapa kira-kira pria bertopeng itu ya, tetapi dia tidak temukan, malah bertemu dengan anak si kepala keamanan. Dia berdua ini malah jadi salting sendiri geng ya, karena saling pandang.
Pedagang dari King ini akhirnya menemui Nona Jang di penginapan Myeongdo karena mau membuka lapak ya, geng ya. Dia diberi info oleh si Soho kalau mau membuka lapak itu bisa menemui Nyonya Jang. Dia lalu bekerja sama dan menyerahkan dokumennya sebagai anak bangsawan. Di malam hari, Menteri Kiri ini akhirnya pulang dan menyapa Nyonya Hua dan juga istrinya ya, geng ya, karena dia sudah merepotkan. Tetapi tidak lama, Suhu dan juga kakaknya ini datang dan si Nyonya Hua jadi malu-malu sendiri ya, geng ya. Setelah itu, mereka ini berbincang-bincang dan Menteri Kiri langsung to the point atau istilahnya merekrut si Suhu ini untuk bergabung dalam fraksinya atau bisa meminta bantuan dia kapanpun dan apapun itu kepada Menteri Kiri. Nyonya Hua yang penasaran ini akhirnya dia menguping dan hampir jatuh karena ketahuan Soho ya, tapi dia ditangkap dan buru-buru melepaskannya. Dia akhirnya menyerah dan meminta Soho untuk tidak melaporkan kepada ayah mertuanya. Nyonya Hua yang merajuk ini jadi kelihatan tambah imut ya, geng ya. Kemudian mereka berdua ini pamit dan Soho berkata kepada kakaknya kalau dia ada urusan, jadi mereka akhirnya berpisah. Sementara si kakak ini berjalan, dia kembali bertemu dengan Yon dan menanyakan kabarnya, tetapi Yon ini malah menanyakan kenapa Soho datang ke rumah mereka ya, bukan menanyakan si menteri ini. Dia jadi agak sedikit cemburu, geng ya. Dia lalu juga membalasnya dengan menanyakan si Nyonya. Ini Yon jadi marah-marah juga ya, geng ya. Nyonya Hua ini mendapatkan pesan tentang kakaknya ya, geng ya. Jadi dia langsung mencari keluar kuil dan tidak menemukan siapapun yang ada di sana. Lapak yang dibuka pria ini sangat ramai didatangi oleh para wanita ya, geng ya, tetapi dia malah jadi gagal fokus dan tertarik dengan cerita Nyonya Hua yang menjanda selama 15 tahun. Dia pun jadi bingung kenapa bisa menjanda padahal dia sendiri masih hidup ya. Rupanya dia ini sepertinya anak dari Menteri Kiri, geng. Saat istri Menteri Kiri lewat, dia ini langsung bersembunyi di balik meja ya, agar tidak ketahuan. Sedangkan ibu-ibu pejabat ini mulai mengobrolkan pedagang yang terkenal di sana ya, dan juga tampan. Mereka ini seperti menjodohkan ya dengan Nyonya Hua, tapi Nyonya Hua sendiri malah pura-pura pusing dan dia akhirnya diantar oleh Nyonya Jang ke dalam rumah. Lagi asik-asiknya ngobrol dengan Nyonya Jang, tiba-tiba Suhu ini datang dan langsung masuk ke sana ya, geng ya. Nyonya Hua jadi agak sedikit bingung ya kenapa Suhu ini selalu mengkhawatirkan dia. Ternyata Suhu ini seperti punya rasa dengan Nyonya Hua ya, geng ya. Tapi tiba-tiba pedagang tadi ini datang dan mau masuk ke sana karena mencari Nyonya Jang. Suhu langsung menutup muka dari Nyonya Hua agar tidak ketahuan ya, dan setelah itu Nyonya Hua diajak pulang oleh mertuanya. Suhu sendiri lalu menemui Nona Jang dan meminta informasi tentang janda dari Menteri Keuangan. Dan setelah itu dia pergi ke toko buku dan bertemu dengan kakaknya. Rupanya di sana ada pintu rahasia, geng, dan raja sudah menunggu di sana. Sang raja lalu menasihati Soho untuk tidak berurusan dengan Menteri Kiri karena terlalu berbahaya. Tetapi Soho ini ngotot, jadi dia direkrut oleh raja untuk bergabung dengan fraksinya. Lalu sekretaris ini menceritakan ketika dulu sang raja yang terdahulu ini memberikan pesan kepada sekretaris untuk menjaga pangeran mahkota dan juga putranya ya, geng ya, karena akan ada kejadian besar. Rupanya keluarga mereka ini dibantai dan hanya tersisa Suhu waktu masih kecil ya. Rupanya dia ini anak pangeran mahkota, geng. Itulah kenapa sekretaris ini selalu menjaganya untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Si Nyonya Hua ini terus membayangkan ketika dia ini hampir jatuh dan ditangkap oleh Soho, tetapi ada yang mengintip jadi dia melemparnya dan ternyata itu adalah pedagang tadi ya. Di pagi harinya Nyonya Hua ini dipanggil oleh pelayan karena diminta datang ke kuil oleh Nyonya Besar, dan di sana Nyonya Besar menanyakan milik siapa kipas itu.